Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Kini datang dari dua kabar mantap. Yang pertama terkait pesawat jumbo kita, yaitu A400M Atlas yang kini telah keluar kandang bos. Bakal dibekali 2 kit canggih dan kabarnya pengirimannya akan dipercepat. Nah loh, pertanyaannya kapankah dikirim? Dan 2 kit apakah itu? Bagaimanakah bentukan dan warnanya? Setelah ini kita intip-intip dulu bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Ukraina yang kini tiba-tiba lagi meminta bantuan kita Indonesia dalam meringankan perangnya melawan Rusia. Nah loh, lantas bagaimanakah pernyataan Ukraina? Apakah yang harus Indonesia lakukan? Apakah ini terkait militer dalam konteks mengirim bantuan senjata ataukah hanya diplomasi menekan Rusia? Dan ada apakah gerangan Ukraina kembali menyuarakan hal ini kepada Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi baru-baru ini lagi dari video Airbus terlihat salah satu pesawat A400M Atlas pesanan Indonesia telah keluar kandang bos. Dan terlihat semua bagian bahkan warna dan bendera telah dicat sempurna. Dan kini dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Airbus pun ternyata telah mengungkap kabar terbaru terkait pesanan pesawat angkut berat A400M dari Indonesia. Di mana dalam jumpa pers yang digelar Jakarta jelang pameran pertahanan Indodefense 2025, Mr. Zakir Hanid, Head of Region Asia Pacific Airbus Defense and Space, mengungkap bahwa pesawat A400M pertama untuk Indonesia dengan kode MSN 148 kini telah keluar dari hanggar pengecatan bos. Zakir mengatakan bahwa pesawat tersebut sudah menggunakan livery Kebanggaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, di mana dalam foto yang dibagikan oleh pihak Airbus, A400M tersebut pun nampak menggunakan corak abu-abu khas TNI AU. Warna ini pun juga dipakai di lini pesawat angkut C-130 Hercules. Sementara itu logo Skadron Udara 31 yang akan mengoperasikan pesawat ini pun nampak terpasang di dekat pintu pesawat. Mr. Zakir mengatakan bahwa A400M ini akan ditempatkan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sebagai base operasionalnya bos. Dikatakan juga bahwa proses produksi MSN 148 ini ternyata berjalan lebih cepat dari jadwal. Semula, pengiriman A400M dijadwalkan pada akhir 2025. Namun kini dipastikan pengiriman akan dilakukan pada November 2025 ini. Jadi tinggal beberapa bulan lagi nih. Sementara itu untuk pesanan pesawat A400M kedua, yaitu MSN 150 saat ini tengah menjalani proses perakitan akhir atau final assembly. Nah, kemudian terkait 2 kit canggih yang bakal dipasang pada pesawat ini, jadi pesawat A400M yang akan tiba di Indonesia ini nantinya sudah dalam konfigurasi dengan kemampuan pengisian bahan bakar di udara bos. Yakni pada kedua sayapnya sudah terpasang aerial refueling pod, sehingga dapat langsung beraksi untuk menyusui jet-jet tempur TNI Angkatan Udara dari jenis Sukhoi Su-27 atau Su-30 series, Hawk 209 dan juga Dassault Rafale. Demikian keterangan dari Indomiliter bos. Sebuah situs berita militer yang juga bukan kelas kaleng-kaleng. Kemudian selain bekal aerial refueling pod, pada kedua A400M TNI Angkatan Udara juga dilengkapi dengan removable firefighting kit. Jadi ini maksudnya adalah kit atau peralatan pemadam kebakaran yang dapat dipasang dan dilepas. Sehingga bakal membuat A400M TNI Angkatan Udara punya peran ekstra sebagai pemadam kebakaran, khususnya dalam mengatasi kebakaran hutan, di mana memang kita ketahui sebagian wilayah Indonesia memiliki lahan gambut bos. Nah, lahan-lahan gambut itulah yang sering menjadi langganan kebakaran, seperti contohnya di wilayah Kalimantan dan juga wilayah Sumatera. Mantap, mantap jos. Nah, negara kita sebagai salah satu negara besar dan strategis di kawasan Indo-Pasifik dan juga ASEAN, kini akhirnya disebut-sebut lagi bos oleh Ukraina. Di mana di tengah ketegangan yang mulai kembali memuncak antara Rusia dan Ukraina kemarin, dan tahun ini
Ukraina-Indonesia pun menandai 33 tahun hubungan diplomatiknya, maka Ukraina pun kini akhirnya dikabarkan kembali meminta pihak pemerintah kita Indonesia untuk kembali menekan Rusia, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta, yaitu Yevhenia Shinkarenko, baru-baru ini telah meminta Indonesia sebagai negara mitra yang bersahabat untuk menekan Federasi Rusia agar menghentikan agresi militernya, bos. Dalam ketegangan yang masih memuncak, beliau pun menegaskan bahwa Ukraina memandang Indonesia sebagai salah satu mitra penting yang diharapkan dapat berperan dalam upaya penghentian konflik. Nah, ia pun mengatakan seperti ini, bos. Itulah sebabnya kami meminta semua mitra kami, semua negara-negara yang bersahabat termasuk Indonesia, untuk menekan Federasi Rusia agar menghentikan pembunuhan ini. Kami selalu meminta Indonesia untuk lebih vokal agar Rusia menghentikan perang ini, ujar Yevhenia. Jadi artinya gini, kembali lagi nih, Ukraina minta bantuan Indonesia dalam konflik yang dihadapinya, bos. Dalam hal ini mungkin karena kita Indonesia adalah negara non-blok, kemudian salah satu negara besar di kawasan dengan pengaruh yang semakin meningkat, apalagi kini kita juga lagi dekat dengan Rusia baik dalam politik maupun bidang militer, maka Ukraina pun sepertinya memandang jika Indonesia berbicara, maka mungkin ini akan dapat memberikan pengaruh atau tekanan kepada Rusia, bos. Semakin banyak yang menekan Rusia untuk menghentikan serangan, maka bisa saja semakin besar potensi penghentian peperangan ini dari Rusia kepada Ukraina. Nah, lanjut. Diplomat Ukraina yang ada di Jakarta ini pun menyoroti pentingnya gencatan senjata sebagai langkah awal menuju keamanan yang sesungguhnya. Namun ia menilai Rusia belum menunjukkan niat yang tulus untuk mengakhiri konflik, bos. Menurut Yevhenia, pencapaian keamanan di Ukraina bukan hanya kepentingan negaranya semata, tetapi juga akan menguntungkan stabilitas dunia secara keseluruhan. Beliau katakan, satu-satunya cara untuk mencapai keamanan di Ukraina yang akan menguntungkan seluruh dunia adalah dengan menghentikan agresi di seluruh wilayah, ujar beliau. Dan permintaan dukungan ini pun menunjukkan pentingnya peran negara kita Indonesia sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia Tenggara dalam upaya diplomatik penyelesaian konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 lalu. Artinya sejak 3 tahun lalu, bos. Perang Ukraina-Rusia tidak kelar-kelar. Beliau katakan saat perang berlanjut memasuki tahun ketiga, Ukraina pun berharap Indonesia akan tetap menjadi mitra yang setia. Tidak hanya secara diplomatis, tetapi juga dalam advokasi perdamaian, upaya kemanusiaan, dan pembangunan kembali. Nah, jadi jika dulu pemerintah kita Indonesia yang diwakili oleh Bapak Jokowi telah mencoba melakukan negosiasi antar pemerintah Rusia-Ukraina, kini apakah lagi Pak Prabowo juga akan ikut turun gunung nih, bos? Kembali mendatangi Rusia dan Ukraina untuk mencoba menghentikan perang di Eropa ini? Bagaimana menurut kalian? Karena kalau tak dihentikan, bisa-bisa perangnya menjalar, bos, sampai ke seluruh Eropa. Jadi awalnya Ukraina, nanti lanjutlah ke Polandia, ke Jerman, sampailah ke ujung ke Inggris. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.